Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena waktu telah menunjukkan pukul 13.31, maka kita akan melanjutkan sesi presentasi. Finalis keempat, Puja Krisdianto Manapa dari Universitas Diponegoro. Kepadanya dipersilahkan. Baik, waktu presentasi dimulai dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puja Krisdianto Manapa dari Departemen Teknik Kimia Universitas Diponegoro Angkatan 2018. Di sini saya akan menawarkan solusi saya untuk mengatasi permasalahan lingkungan dalam kompetisi virulen yang diadakan oleh Himbio Universitas Hasanuddin. Baik, sebelum kita memahami permasalahan yang ada, alangkah baiknya kita melihat dulu kajian data dan juga berita sehingga kita bisa memastikan bahwa latar belakang tersebut relevan terhadap suatu permasalahan. Baik, bisa dilihat di sini bahwa peningkatan penduduk Indonesia berdasarkan data Badan Pusat Statistik, skenario A maupun B menunjukkan bahwa peningkatan penduduk berada di angka di atas 300 juta penduduk. Kemudian beberapa liputan media juga menunjukkan permasalahan yang saya angkat, terutama permasalahan di sini adalah limbah domestik. Di sini contohnya di sini adalah Sungai Citarum, kemudian Kali Bekasi, kemudian di sini ada Sungai Ciliwungsi. Tentu saja di luar sana terdapat banyak juga sungai yang mengalami permasalahan yang sama di luar dari 3 sungai yang saya angkat di sini. Baik, kemudian berdasarkan permasalahan dan juga kajian data, latar belakang bisa kita simpulkan bahwa peningkatan penduduk tentunya akan berakibat pada peningkatan penggunaan air. Setelah penggunaan air, maka akan dihasilkan limbah setelah penggunaan air, yaitu limbah domestik, yang merupakan kontributor terhadap beragam pencemaran air. Nah, di sini kita bisa memiliki 2 tujuan utama, yaitu kita ingin memberikan akses terhadap air, atau memenuhi kebutuhan air dan juga mengatasi limbah domestik. Limbah domestik itu apa sendiri? Limbah domestik adalah limbah hasil kegiatan manusia, di mana contohnya kegiatan masyarakat, perkantoran, tempat perdagangan misalkan. Nah, limbah ini bentuknya itu bisa cair ataupun padat, namun pada sistem yang saya tawarkan itu untuk limbah cair, terutama yang non-deterjen. Limbah domestik ini bisa dalam bentuk misalkan cairan tinja, cairan hasil untuk setelah memasak misalkan, yang kemudian bercampur dengan air dan bisa saja dibuang dengan sembarangan ataupun ditaruh di dalam septic tank. Kemudian hubungan dengan visi Indonesia 2045. Tentu saja hubungan tersebut ada, di mana ini sangat erat dengan pemerataan pembangunan, di mana pemerataan pembangunan ini tentu saja berhubungan dengan permasalahan konservasi air dan rehabilitasi lingkungan, terutama daerah aliran sungai. Oleh karena itu, saya sebagai mahasiswa dan juga agent of change, saya menawarkan solusi atas permasalahan tersebut yang saya beri judul Sistem Desalinasi dan Pengolahan Limbah Domestik berbasis proses terintegrasi membran forward osmosis dan reverse osmosis (FORO) dengan optimasi menggunakan isobarik energy recovery device. Baik, ini ada beberapa istilah penting yang penting untuk kita ketahui. Di sini ada mudahnya menjadi air tawar. Di sini ada membedakan ada itu adalah pelarut dari rendah ke larutan yang konsentrasinya lebih tinggi. Berbeda dengan air dari yang rendah. Ya, ini mari pengaplikasian FO ataupun RO. Nah, perbedaannya adalah pada RO menggunakan tekanan tinggi atau pompa tekanan tinggi, sedangkan FO menggunakan tekanannya rendah atau bahkan kadang tidak menggunakan tekanan sama sekali. Nah, kemudian di sini yang terakhir energy recovery device atau nanti kita sebut saja dengan ERD. Isobaric energy recovery device, saya memberikan contoh praktis. Jadi di sini misalkan kita punya aliran A
tekanannya tinggi. Kemudian aliran B tekanannya rendah. Kalau misalkan kita ingin aliran B tekanannya maunya tinggi, maka alat yang digunakan adalah isobaric ERD. Untuk selanjutnya kita sebut reverse osmosis sebagai RO, forward osmosis sebagai FO, dan juga isobaric energy recovery device sebagai ERD. Kemudian saya akan memberikan penjelasan tentang rancangan sistem beserta prinsip kerjanya. Baik, ini adalah maket yang saya buat. Di sini saya mengajak teman-teman semua. Di sini terdapat dua aliran air. Di sini terdapat air laut dan juga air limbah domestik. Nah, di sini air laut alirannya warnanya hijau, ditandai dengan warna hijau, sedangkan air limbah domestik warnanya kuning. Nah, air laut akan ditarik oleh sistem intake. Sistem intake masuk ke sistem pretreatment. Nah, pada sistem ini akan dilakukan apa? Akan dilakukan klorinasi misalkan, agar air yang masuk ke sistem selanjutnya itu sesuai standar. Kemudian setelah akan dimasukkan ke pompa hasil pretreatment. Pompa hasil pretreatment. Nah, ini penting. Kita bagi menjadi dua jalur ya. Di sini ada jalur yang ke isobaric energy recovery device. Kemudian yang di sini ada jalur yang masuk ke membran FO1. Baik, kemudian untuk jalur dari limbah domestik sendiri, limbah domestik akan ditarik oleh sistem intake-nya masuk ke pretreatment. Umumnya pretreatment di sini flokulasi dan juga koagulasi dan flokulasi. Nah, kemudian ini akan dialirkan ke air limbah domestik. Nah, pompa air limbah domestik. Kemudian pompa tersebut akan memompa masuk ke FO1. Nah, penting untuk diketahui, di sini saya akan menjelaskan prinsip kerja dari FO1. Jadi, seperti kita ketahui bahwa FO1 mengikuti prinsip kerja dari osmosis itu sendiri. Jadi di sini air laut berperan sebagai lebih tinggi, sedangkan air limbah domestik menjadi larutan yang berkonsentrasi rendah. Nah, sehingga air laut akan menarik air dari air limbah domestik. Jadi kita tahu, jadi penting untuk diingat bahwa air laut nanti dia akan menjadi encer, sedangkan air limbah domestik jadi lebih pekat. Kemudian akan masuk ke pompa, dan akan masuk ke air laut yang sudah ke pompa. Di sini tekanannya 40-50 bar. Kemudian diteruskan ke membran reverse osmosis. Nah, di sini akan menghasilkan dua output, yaitu air bersih dan juga air yang punya tekanan tinggi dan juga konsentrasi garamnya tinggi. Nah, saya menawarkan solusi di sini. Umumnya pada sistem ini orang langsung membuang ke laut. Nah, sebenarnya tidak boleh. Karena kalau misalkan kita buang ke laut, pertama tekanannya tidak dimanfaatkan dan akan menjadi lebih boros. Kemudian yang kedua, kalau misalkan kita buang dalam konsentrasi tinggi, besok paginya di area pembuangan air laut konsentrasi tinggi akan ditemukan biota laut yang mati karena perubahan konsentrasi secara mendadak. Karena sistem seperti ini umumnya kapasitasnya bisa sampai 1000 liter per jam. Kemudian, jadi di sini saya ingin menandai bahwa ini adalah aliran A, kemudian ini adalah aliran B. Nah, aliran B ini akan ke sini. Nah, aliran B, kemudian aliran A akan melintasi isobaric energy recovery device. Kemudian tekanan pada aliran A akan ditransfer ke aliran B agar aliran B memiliki tekanan yang diperlukan untuk masuk ke membran reverse osmosis. Nah, sehingga ini bisa menghemat energi. Kenapa? Karena kita tidak perlu listrik lagi untuk menyalakan pompa bertekanan tinggi. Baik, pompa bertekanan tinggi. Nah, kemudian aliran A akan diteruskan ke membran FO2. Ini membran FO2. Ke membran FO2. Nah, di sini baik, kita kembali lagi untuk membahas air limbah domestik yang sudah mengalami kenaikan konsentrasi ya, biar agak menyambung. Baik, di sini seperti yang tadi saya sudah mencoba untuk jelaskan, di sini air limbah domestik yang konsentrasinya sudah tinggi karena airnya sudah berpindah ke air laut akan bergerak ke membran FO2. Membran FO2. Nah, di sini menggunakan prinsip draw solution lagi. Air laut akan menarik air dari limbah domestik. Nah, air laut akan menjadi encer dan bisa layak untuk dibuang. Nah, kita bisa menghindari masalah yang biota laut akan mati kalau konsentrasinya terlalu tinggi. Kemudian,
limbah domestik bisa melalui proses dewatering atau penghilangan air, misalkan itu black water berupa kotoran tinja misalkan. Nah, ini bisa dimanfaatkan lebih lanjut sebagai pupuk. Baik, kurang lebih seperti itu untuk sistem yang saya tawarkan. Sebentar, agak sedikit kendala. Baik. Nah, ini adalah komponen-komponen dalam jarak dekat. Ini saya coba foto kalau misalkan kurang jelas. Nah, ini saya coba membuat ini. Ya. Berdasarkan paparan yang telah saya berikan, di sini bisa ditarik kesimpulan bahwa sistem desalinasi pengolahan limbah domestik berbasis proses terintegrasi membran FO dan RO dengan optimasi menggunakan isobaric energy recovery device berpotensi untuk dikembangkan untuk memenuhi visi Indonesia 2045 terkait dengan penyediaan air bersih atau kebutuhan air untuk masyarakat ataupun industri, maupun untuk pembangunan fasilitas untuk konservasi daerah aliran sungai. Sekian presentasi dari saya harap cukup memberikan kepahaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waktu telah habis. Kita persilahkan Dewan Juri kita, Ibu Dr. Zaraswati, untuk memberikan komentar. Oke, selamat siang Puja. Selamat siang, Bu. Oh, suara saya bisa kedengaran ya? Bisa, Bu. Jelas. Oke, baik. Ini saya coba rangkum dari tulisannya Puja ya. Ada beberapa yang menarik untuk saya cermati. Yang pertama, ini dalam proses treatment ini, bagaimana pengaruh salinitas dan tekanan yang tinggi maupun yang rendah terhadap proses degradasi komponen polutan yang terdapat dalam air limbah. Oke, silakan. Saya masih menulis. Saya ulang ya. Dalam proses treatment, bagaimana pengaruh salinitas dan tekanan yang tinggi maupun rendah terhadap proses degradasi komponen polutan yang terdapat dalam air limbah. Baik, saya mencoba untuk menjawab. Berdasarkan jurnal yang saya baca, di sini jurnal yang saya baca umumnya yang paling mempengaruhi di sini adalah dalam proses klorinasinya. Kalau untuk salinitasnya mungkin ya bisa berpengaruh, tapi saya sudah melakukan pertimbangan di sini dengan menambahkan forward osmosis. Karena apa? Karena forward osmosis seperti yang sudah saya katakan tadi, air akan berpindah dari yang encer ke yang konsentrasinya lebih tinggi. Otomatis yang konsentrasinya lebih tinggi ini menjadi lebih rendah. Tujuan itu untuk apa? Agar kandungan garamnya itu bisa menurun. Karena biasanya kalau kandungan mineralnya terlalu tinggi, biasanya berpengaruhnya terhadap ini, komponen pompa biasanya. Karena RO-nya itu lubangnya sudah kecil, kalau misalkan terlalu banyak mineral yang tertahan, misalkan kita katakanlah mineral dari laut, misalkan kondisi operasi normalnya 60 bar. Nah, itu malah kita bisa sampai 70 bar. Nah, berarti listriknya bisa lebih boros lagi. Kurang lebih itu pengaruhnya dari tekanan sebenarnya. Tapi umumnya permasalahan yang sering saya temui itu justru dari proses klorinasinya tersebut. Oke, baik. Oke, yang ke pertanyaan kedua. Oke, siap. Ya. Siap. Bagaimana memastikan bahwa air limbah hasil treatment ini, baik yang salinitas maupun konsentrasinya yang tinggi, telah aman untuk dibuang ke lingkungan? Baik, oke. Baik, saya mohon izin menjawab ya, Bu. Saya mencoba, jadi kita lihat kembali ke reverse osmosis. Ini alasan saya kenapa saya memasang reverse osmosis di situ. Jadi reverse osmosis itu ukurannya 0,001 mikron. Sebagai bayangan, ukuran dari bakteri saja itu kurang lebih 0,2 sampai 1 mikron, sedangkan ukuran dari virus itu kurang lebih, ini saya pakai nano saja, 20 sampai 40 nanometer. Bahkan coronavirus di ukuran segitu. Berarti kita bisa menyimpulkan bahwa air yang keluar dari membran reverse osmosis itu sudah virus ataupun bakterinya sudah ditahan. Tapi biasanya permasalahan yang lanjutan itu mineralnya kurang misalkan. Nah, mineralnya kurang. Jadi kadang karena dia terlalu kecil ukuran porinya, kadang mineral yang esensial untuk tubuh justru malah kurang. Nah, itu sebenarnya bisa diatasi.
untuk konsumsi masyarakat misalkan. Itu bisa dengan penambahan mineral, tapi umumnya untuk air minum itu di proses lanjutannya itu dikasih UV biasanya. Begitu. Oke, cukup. Oke, baik, terima kasih untuk Puja atas jawabannya. Saya serahkan kembali ke moderator. Baik, terima kasih Bu. Saya persilahkan lagi kepada Bapak Profesor Lobo untuk memberikan komentarnya. Ya, makasih banyak saudara-saudari moderator. Oke, saya sudah lihat dan saya sudah baca essay yang diserahkan ke panitia. Tadi menyangkut pertanyaan Yuri yang pertama, itu kamu bilang ukuran ini sekitar 0,01 mikron ya? Iya, kurang lebih kalau misalkan ke nanometer 1 nano. 0,0001. Iya. 1 nano. Ya, berarti sekitar 1 nano. Nah, kalau dia 1 nano itu membrannya itu bagaimana itu membrannya? Kecil sekali itu ya. Oh, ini saya sebenarnya menyelipkan bentuk dari membran RO di dalam PPT saya. Ya. Di sini. Bentuknya sebenarnya besar, Pak. Nah, ini Pak. Bentuknya, Pak. Ini adalah membran RO. Yang mana membrannya? Oh, gitu membran ya? ini yang panjang ini, yang selongsong panjang ini. Atau kalau misalkan dia vertikal, dia seperti ini, Pak. Dia seperti ini. Itu bahannya terbuat dari apa itu membrannya? Bahannya kalau dari Undip sendiri, mereka sekarang lagi coba untuk melakukan pengembangan dari polyethylene terephthalate. Itu adalah bahan yang sama yang digunakan untuk botol plastik juga bisa. Begitu. Okay. Polyethylene terephthalate. Ini sudah built in kan dia punya ini masih dengan dalam bentuk rancangan. Oh, baru dalam rancangan ya? Ya, karena untuk bisa membuat kurang lebih kapasitasnya katakanlah 300 liter ataupun 1.500 liter, itu butuh dana investasi kurang lebih 300 sampai 500 juta. Tapi itu kapasitasnya 300 sampai 1.500 liter per jam. Maksud saya itu ada nggak scale up-nya? Artinya sebelum ke ini, mungkin ada prototipe-nya yang sudah pernah dilakukan. Sudah pernah? Kalau saya baru sebatas di laboratorium UPT itu, saya baru sebatas pengembangan untuk laboratorium. Kapasitasnya kecil sekali, Pak. Kurang lebih 40 liter per jam. Begitu. Untuk membrannya kami menggunakan membran. Ya. Karena kalau saya lihat ini skema dia punya ini, flowchart ini ya, rangkaian kerjanya RO, FO dengan isobarik tadi itu? Ya. ERD ya. Itu agak sedikit kompleks sekali ini ya, sistem kerjanya. Iya, memang agak. Bagaimana Anda merubah dari tekanan yang tinggi menjadi tekanan yang rendah, itu tidak segampang yang kita pikirkan kadangkala. Kadangkala tidak begitu otomatis saya merubah tekanan tinggi ke tekanan rendah atau sebaliknya. Dan ini memang perlu sistem yang ada nggak stabilizernya? Bagaimana cara merubah dari tekanan tinggi supaya tidak terjadi fluktuasi tekanan yang begitu berubah dari tinggi ke rendah itu? Dalam saya kemarin barusan mendapat kalau misalkan untuk kontrol dari sistemnya sendiri, kalau untuk stabilizer mungkin masuknya ke pipe and instrumentation control. Jadi biasanya kalau misalkan tekanannya turun, nanti ada pompa yang menambahkan tekanan pada aliran. Misalkan membran RO mintanya 50 bar, dan ternyata di dalam nanti ada pompa yang menambahkan misalkan 5 barnya, jadi bisa sesuai untuk membran RO, gitu. Iya, perlu memang dipikirkan itu karena tidak mudah itu tekanan berubah tinggi ke rendah dan sebaliknya. Itu perlu satu alat mungkin dibuat rangkaian elektroniknya atau sistem kontrolnya untuk bagaimana caranya supaya tidak terlalu fluktuasi tekanan yang begitu besar pada saat ada perubahan tekanan. Ya, saya kira ini ke depan ini sebenarnya menurut saya ini sangat bagus kalau bisa bisa terimplementasi dengan bagus. Ya, ini saya sangat dukung kalau misalkan ini bisa berhasil dengan bagus. Tapi selama ini ada nggak data yang pernah diambil? Kira-kira misalkan ada data kuantitatif atau hanya sebagai konsep saja atau gimana?
sudah pernah ada uji? Kalau yang pernah saya coba, baik untuk yang uji sendiri yang saya tadi barusan cerita itu yang laboratorium pemenuhan air untuk laboratorium UPTU. Skalanya kecil, hanya 40 liter per jam. 40 liter ya? Lebih seperti itu. Dan kita juga ya 40 liter per jam. Sebenarnya mengacu pada standar kayak semacam total dissolved solute begitu. Berapa pelarutnya harus berapa, kandungan organiknya berapa, itu ada angkanya sendiri. Ya, setelah kami tes ternyata memenuhi. Iya, artinya setelah airnya keluar dari dari output itu sudah ya apa namanya kadar salintasnya itu sudah rendah. Ya sudah rendah. Sudah rendah ya? Berarti sudah bisa dikonsumsi. Nah, jadi terbagi menjadi dua. Ya. Jadi menjadi dua, yaitu aliran air yang bersih dan juga aliran air yang salinitasnya tinggi yang harus dikontrol dengan baik. Nah ini sebenarnya ini sudah pernah banyak dilakukan di negara-negara Middle East ini. Seperti di Qatar itu dia memanfaatkan sistem desterilisasi yang begini. Dan itu cukup berhasil di sana di Qatar, di mana sekarang itu padang-padang gurun itu sudah ditumbuh dengan banyak tumbuh-tumbuhan ini dengan menggunakan sistem RO dengan FO ini. Ya, dan ini kalau bisa dikembangkan ini ke depan ini sebenarnya maka daerah-daerah pesisir pantai yang tidak punya kecukupan air ini itu bisa menggunakan sistem yang ini. Ya, saya kira ya, bagus. Ya, terima kasih, moderator. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Prof. Lobo. Selanjutnya saya persilahkan kepada Bapak Dr. Darhamsyah untuk memberikan komentarnya. Ya, terima kasih. Ya Mas Puja, ini bagus ya untuk memecahkan masalah kebutuhan air juga sekaligus mengolah air limbah, terutama di daerah-daerah muara ya atau wetland ya. Nah, yang saya ingin tahu ini kan masih dalam skala itu ya, masih skala laboratorium ya, atau sudah ada semacam prototip yang lebih dari skala laboratorium yang sudah dilakukan? Kalau misalkan skala laboratorium itu saya hanya mencoba untuk yang RO, untuk menggabung dengan FO masih belum berani. Kalau yang ini hanyalah sebuah, kan dia dibuat besar sekali, misalkan kapasitasnya 1000 liter per jam misalkan, ataupun bahkan ada yang sampai besar sekali itu 250.000 liter per jam. Nah, itu saya hanya membuat konsepnya, gambarannya kurang lebih tempat sistemnya itu seperti itu. Oke. Ya, jadi saya kira ini juga bagus, tapi nanti kita harus melihat juga di dalam pengolahan limbah itu apakah sudah diperhitungkan mengenai karakteristik dari air limbah itu, ya, karena tentu tidak semua karakteristik air limbah bisa diperlakukan dengan cara seperti ini. Apa hal tersebut sudah diperhitungkan? Ya, silakan. Hal tersebut sudah saya perhitungkan, Pak. Mohon izin menjawab. Hal tersebut sudah saya contohnya kita ambil kasus Sungai Citarum. Misalnya, limbah industri kimianya sudah sedikit, tapi yang jadi permasalahan ini limbah ternak misalkan. Limbah ternak 400 ton per tahun. Dan pastinya di sungai itu bukan hanya limbah ternak, pasti ada limbah dari manusianya, ada limbah dari deterjen misalkan. Saya
dengan pretreatment. Nah, pretreatment itu misalkan ya, limbah domestik itu saya memberikan koagulasi dan juga flokulasi. Koagulasi itu berarti misalkan ada deterjen masuk, kita endapkan dengan penambahan kimia. Setelah penambahan kimia, kita masukkan ke sistem flokulasi, di mana flokulasi terjadi sedimentasi menggunakan pengadukan. Nah, pretreatment itu yang akan menetapkan suatu standar cairan ataupun larutan yang masuk ke dalam sistem yang saya desain. Ya, clear. Ya, jadi ada pre-treatment kan ya, untuk sebelum masuk ke sini. Ya. Sudah adakah hasil analisis laboratorium terhadap water hasil air yang sudah diolah? Silakan. Kalau apakah ini kan masih berupa konsep. Ya, mohon maaf Pak, ini sinyalnya putus-putus. Ya, jadi air yang sudah diolah itu meskipun volumenya masih kecil, apakah sudah dilakukan hasil analisis laboratorium terhadap kualitas air yang sudah diolah itu, air olahnya? Saya belum lihat. Baik. Sudah ya atau Baik. belum? Silakan dijawab. Mohon izin menjawab ya Pak. Ya, baik. Jadi di sini kalau gabungan antara RO dan juga FO. Jadi ini masih berupa konsep. Namun kalau untuk yang pernah saya lakukan di laboratorium bisa UPTU baru bergerak di RO. Nah, di RO itu untuk hanya spesifik saya mungkin terlalu banyak angkanya ya, tapi untuk standar suatu air itu harus ada TDS, harus kita tinjau juga dissolve oksigen, harus kita tinjau juga zat organiknya seberapa banyak, atau logam beratnya seberapa banyak. Nah, standar-standar itu menurut hasil penelitian yang saya lakukan dengan 40 liter per jam itu yang dari air laut itu, dengan RO saja, itu sudah memenuhi. Berarti sudah ada analisis ya dan dicocokkan dengan baku mutu yang ada ya? Sudah ya? Betul, baku mutu dari BLH. Sudah ada hasilnya. Tapi percobaannya itu hanya dengan RO. Hanya dengan RO, untuk FO sendiri belum. Okay. Saya mencoba mengembangkan keluar dari FO dan saya mencoba menggabungkan RO. Ya, baik. Ya, terima kasih Mas Puja. Silakan dilanjutkan penelitiannya. Ya, artinya ini penggabungan ini suatu ide yang menarik. Tinggal dilihat di mana potensi-potensi aspek-aspek yang masih perlu disempurnakan. Ya, terima kasih. Saya kembalikan ke baik, terima kasih banyak moderator. Cukup, terima kasih ya. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Dr. Darhamsyah. Selanjutnya kita persilakan kepada finalis kita yang terakhir, yaitu Fikri Pramananda dari Universitas Sumatera Utara. Siap untuk mulai. Ya, siap. Baik, waktu presentasi dimulai dari sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Selamat siang untuk kita semua. Yang saya hormati para dewan juri Lomba Esai Environmental Research Event Universitas Hasanuddin, dan yang saya sayangi segenap panitia dan juga para finalis sekalian. Perkenalkan, saya Fikri Pramananda dari Universitas Sumatera Utara. Izinkan saya untuk memaparkan esai saya dan mengajak kita semua untuk melihat bagaimana kondisi kebutuhan energi Indonesia saat ini. Dewan juri yang terhormat, berdasarkan data yang dirilis oleh Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi tahun 2018, bahwa Indonesia akan mengalami peningkatan kebutuhan energi dari tahun 2016 sebesar 795 juta SBM atau setara barel minyak, yang akan naik menjadi 4.569 juta SBM di tahun 2050.
Yang menjadi energi utama pada pemakaian ini adalah BBM sebesar 47%, dan yang menjadi konsumen utamanya adalah transportasi dan juga industri. Berkurangnya produksi minyak bumi dan juga komitmen bersama untuk mengurangi efek rumah kaca telah mendorong pemerintah untuk mengembangkan energi terbarukan dalam rangka mewujudkan ketahanan dan kemandirian energi di Indonesia. Dewan Energi Nasional pada tahun 2019 telah merilis berbagai potensi energi terbarukan yang ada di Indonesia. Dan energi yang menempati posisi pertama sebagai energi dengan potensi terbesar adalah energi surya atau energi matahari, yakni 207,8 gigawatt. Potensi energi matahari yang besar ini dapat dimanfaatkan dengan menggunakan teknologi sel surya. Nah, sel surya yang beredar di pasaran saat ini merupakan sel surya tipe silikon. Kelemahannya adalah proses produksinya yang kompleks dan juga biaya produksinya yang mahal. Oleh karena itulah, para peneliti mengembangkan sel surya generasi baru, yakni Dye-Sensitized Solar Cell atau DSSC. Dye-Sensitized Solar Cell adalah jenis sel surya yang memanfaatkan dye atau zat warna sebagai agen penangkap foton matahari dan menggunakan larutan elektrolit untuk mengkonversi cahaya matahari menjadi energi listrik. Sebuah DSSC memiliki beberapa komponen, seperti working elektroda, counter elektroda, lapisan dye, dan juga larutan elektrolit. Counter elektroda pada sebuah DSSC memiliki persyaratan seperti permukaan mesopori, aktivitas katalitik yang tinggi, dan juga harus memiliki kestabilan kimia terhadap sifat korosi yang disebabkan oleh larutan elektrolit. Selama ini, telah dikembangkan counter elektroda berbasis logam platina. Namun, logam platina adalah logam yang langka, sehingga membuat biaya produksi DSSC menjadi mahal. Oleh karena itulah, dikembangkan material baru berbasis karbon seperti karbon aktif. Material karbon memiliki beberapa keunggulan seperti permukaan mesopori, aktivitas katalitiknya yang tinggi, kestabilan kimia terhadap sifat korosi, mudah ditemukan karena tersedia banyak di alam, dan tentunya dengan harga yang murah. Oleh karena itulah, saya mengusulkan gagasan Dye-Sensitized Solar Cell berbasis counter elektroda karbon aktif biomasa pertanian, solusi pengolahan limbah dan penyediaan energi terbarukan di Indonesia. Dewan Juri yang terhormat, sebagai negara agraris, Indonesia merupakan negara yang dianugerahi berbagai kekayaan potensi, contohnya adalah biomasa pertanian. Namun sayangnya, pemanfaatan biomasa pertanian ini belumlah optimal dalam skala nasional. Padahal, biomasa pertanian mengandung berbagai komponen kimia seperti lignin, selulosa, hemiselulosa, dan komponen organik lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa biomasa pertanian masih berpotensi untuk diolah kembali. Salah satunya diolah menjadi karbon aktif dan diaplikasikan pada pembuatan dye-sensitized solar cell. Berikut ini beberapa potensi biomasa pertanian yang dirilis oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Kemudian, gagasan yang saya tawarkan adalah dye-sensitized solar cell berbasis counter elektroda karbon aktif biomasa pertanian. Berikut ini adalah desain dari prototipe DSSC yang telah saya buat dan saya tawarkan di forum ini. Untuk meningkatkan performa dari DSSC, maka akan dilakukan beberapa modifikasi. Yang paling utama adalah penggunaan karbon aktif sebagai pengganti counter elektroda berbasis logam platina. Yang kedua adalah pemanfaatan diklorofil. Hal ini karena pada umumnya DSSC yang dibuat oleh pabrikan menggunakan dye berbasis ruthenium kompleks. Kelemahan dye ruthenium kompleks adalah dye ini bersifat toksik dan juga sulit disintesis sehingga harganya menjadi mahal. Dan yang terakhir, akan digunakan elektrolit berbasis polimer. Selama ini, dye-sensitized solar cell dibuat dengan menggunakan elektrolit iodin yang dilarutkan dalam sebuah pelarut. Contohnya adalah asetonitril. Namun, asetonitril adalah pelarut yang bersifat mudah terbakar, sehingga DSSC yang dihasilkan menjadi kurang aman. Oleh karena itu, pelarut asetonitril akan diganti dengan menggunakan pelarut berbasis polimer, contohnya adalah polyethylene glycol. Sejauh ini, saya telah mengembangkan sebuah dye-sensitized solar cell dengan menggunakan counter elektroda berbasis biomasa pertanian. Di sini, saya menggunakan karbon aktif dari kulit markisa. Kenapa kulit markisa? Karena markisa adalah salah satu potensi lokal dari daerah saya, yakni daerah Sumatera Utara. Pembuatan karbon aktif kulit markisa dan aplikasinya sebagai counter elektroda dye-sensitized solar cell merupakan langkah yang telah saya lakukan
untuk mengolah limbah biomasa pertanian yang ada di daerah saya, sekaligus langkah penyediaan energi terbarukan. Pembuatan karbon aktif kulit markisa dapat dilakukan dengan menggunakan natrium karbonat sebagai aktivator sebanyak 5%, dan karbonisasi menggunakan furnace bersuhu 600 derajat selama 60 menit. Metode ini telah mendapat perlindungan hak paten sederhana dari Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual atau Dirjen HKI. Dan dye sensitized solar cell yang telah saya buat berhasil memberikan tegangan sebesar 0,14 volt untuk satu sel surya berukuran 7,5 kali 2,5 cm. Berikut ini saya tunjukkan DSSC yang telah saya kembangkan menggunakan karbon aktif kulit markisa. Dan ini adalah karbon aktif kulit markisa yang telah saya buat sebelumnya. Nah, ini adalah gambaran dari karakteristik karbon aktif kulit markisa yang telah saya buat. Dapat kita lihat bahwa proses pembuatan karbon aktif telah merubah morfologi dari kulit markisa menjadi lebih banyak permukaan porinya. Lalu setelah saya melakukan uji BET untuk melihat permukaannya, maka diketahui bahwa permukaan karbon aktif kulit markisa telah memiliki diameter pori sebesar 4,515 nanometer. Dengan demikian, karbon aktif yang telah saya buat telah tergolong material karbon yang bersifat mesopori, sehingga sangat potensial untuk diaplikasikan pada pembuatan counter elektroda dye sensitized solar cell. Adapun pihak yang berperan pada implementasi gagasan ini, yang pertama pemerintah, tugasnya adalah merumuskan peraturan mengenai pengembangan energi terbarukan di Indonesia, lalu kemudian peneliti untuk merancang, mengevaluasi, dan proses scale-up dye sensitized solar cell, kemudian industri pertanian sebagai penyuplai biomasa pertanian, kemudian investor yang berperan untuk membantu pendanaan dan pengembangan proyek ini, dan yang terakhir adalah masyarakat yang bertugas untuk mendukung penuh pemakaian dye sensitized solar cell ini, misalnya pada penggunaan untuk atap rumah dan sebagainya. Implementasi gagasan ini terbagi dalam 2 tahapan, yakni tahap konsepsi meliputi studi potensi biomasa di Indonesia dan penyusunan dokumen teknis. Kemudian tahap pelaksanaan dimulai dari pembuatan dye sensitized solar cell, evaluasi performa, scale up, dan instalasi baik skala regional maupun skala nasional. Dewan juri yang saya hormati, adapun kesimpulan dari pemaparan esai saya adalah dye sensitized solar cell berbasis biomasa pertanian merupakan solusi pengolahan limbah biomasa pertanian di Indonesia sekaligus penyediaan energi terbarukan di Indonesia. Ide ini merupakan langkah pelestarian lingkungan yang dapat kita lakukan. Dan tentu saja, apabila gagasan ini berhasil diimplementasi dalam skala nasional, saya yakin insya Allah akan mampu mewujudkan mimpi terbesar kita, mewujudkan Indonesia Emas 2045. Saya Fikri Pramananda, saya persembahkan gagasan ini untuk kemajuan negara kesatuan Republik Indonesia. Mola songoni, maulia tema godang, salam sian au, salam sayan tanoni batak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada finalis kelima kita atas presentasinya. Saya persilakan kepada Bapak Profesor Lobo untuk memberikan masukan ataupun kritiknya. Oke, terima kasih banyak saudari moderator. Terima kasih juga sama Fikri yang sudah menyajikan DSSC untuk untuk penggantian elektroda ya. Ya. Mohon izin Pak menjawab. Jadi yang saya tawarkan ini adalah dye sensitized solar cell varian terbaru dari jenis sel surya. Nah, inovasi yang saya buat adalah penggantian elektrodanya Pak. Yang biasanya menggunakan logam platina, kita ganti jadi karbon aktif Pak. Iya, oke. Kemudian tadi hasil daripada kuantitatifnya itu kan ada hasil SEM-nya. Hanya dia punya mesoporiknya itu tidak. Coba hasil SEM-nya. Ini Pak. Ini elektromikroskopinya ini. Iya. Oke, ini yang kulit markisa setelah diaktifkan karbonnya. Jadi Pak, untuk yang ini dia masih dalam serbuk kulit markisa Pak. Yang ini serbuk kulit markisa belum ada diberi perlakuan selain penghalusan. Sementara yang ini sebelah kanan maksud saya sudah diaktifkan kan? Oh, iya Pak, yang ini sudah jadi karbon aktif Pak. Karbon aktif ya.
Nah, selain SEM, ada nggak hasil yang lain untuk mendukung bahwa itu dia bagus untuk ini sebagai pengganti platinum untuk elektroda? Baik, Pak. Jadi untuk foto yang saya tampilkan ini analisis SEM-nya. Kemudian saya dan juga tim saya sebelumnya itu telah melakukan analisis BET, Pak, Brunner Emmet Taylor, untuk melihat bagaimana luas permukaan porinya dan juga diameter porinya, Pak. Di sini hasil analisa BET yang telah kami lakukan bahwa diameter porinya itu 4,515 nanometer. Dan nilai 4,51 nanometer ini sudah tergolong ke dalam kategori mesopori, Pak. Di mana mesopori itu rentangnya dari 2 nanometer sampai 50 nanometer. Dengan demikian, karbon aktif kulit markisa ini sudah potensial untuk dipakai menjadi counter elektroda, Pak. Ya. Kemudian yang kedua, kalau saya lihat dia punya pakai kulit markisa, kayaknya kulit markisanya itu dia punya resistivity-nya itu besar kalau dibandingkan dengan PT. Nah, konsekuensi daripada resistivity yang besar itu membuat arusnya itu semakin kecil. Nah, arus yang semakin kecil itu memberikan efisiensi daripada solar cell itu yang kecil juga. Nah, dari hasil ini pernah nggak ukur dia punya resistivity? Baik, Pak. Jadi sejauh ini pengukuran langsung yang sudah saya lakukan itu baru pengukuran tegangan, Pak. Tegangan yang dihasilkan 0,14 volt untuk satu sel surya yang telah saya tampilkan di slide. Nah, berapa arusnya? Kalau untuk arusnya saya belum ukur, Pak, tapi saya baru ukur di tegangannya, Pak, 0,14 volt. Ya. Karena itu harus bersamaan. Kalau you bisa dapat tegangan, pasti juga harus dapat. Karena untuk menghitung efisiensi itu juga otomatis dari tegangan dengan arus. Kalau misalnya dia hanya mau menunjukkan itu bisa aja. Oke, itu yang ya. Jadi yang kamu lakukan sini ada untuk menggantikan platinum PT itu dengan karbon aktif ya sebagai kulit markisa, Sah? Iya, Pak. Dia punya dai tidak? Dainya tidak, elektrolisisnya tidak kan? Kalau untuk dainya, kami menggunakan dai alami, Pak, karena ada beberapa DSSC buatan pabrikan, dia menggunakan dai kompleks, ruthenium kompleks, Pak. Namun, ruthenium kompleks ini bersifat beracun atau toksik dan juga sulit untuk mensintesisnya. Makanya kita menggantinya dengan menggunakan dai klorofil, Pak. Nah, di sini karena sifatnya untuk prototype, maka saya menggunakan dai dari ekstrak daun jeruk, Pak. Iya. Hanya kalau pakai ini, yang pakai bukan yang pakai klorofil itu efisiensinya kecil. Iya, Pak. Sangat kecil. Jadi tidak terlalu bagus kalau untuk ini. Kalau memang ruthenium itu efisiensinya besar dibandingkan dengan klorofil yang lain. Iya. Ya, oke. Saya kira terima kasih atas jawaban daripada Fikri. Bisa dilanjutkan yang lebih bagus. Hanya mungkin ini ada dicoba-coba dainya pakai klorofil apa, ya variasi ini. Oke, terima kasih banyak atas penjelasannya Saudara Fikri, ya bagus dilanjutkan. Terima kasih banyak, Saudara moderator. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Prof. Lobo. Selanjutnya kami persilahkan kepada Bapak Dr. Darhamsyah untuk memberikan komentarnya. Baik, terima kasih Mas Fikri Ya, Pak. dan rekan-rekan Dewan Juri yang saya hormati. Jadi ini hal yang bagus ya, apalagi sudah dapat paten ya. Alhamdulillah, Pak, patennya untuk karbon aktifnya, Pak. Untuk karbon aktifnya ya. Jadi begini, selama ini juga ada kritik terhadap solar cell itu. Nah, kita sebagai orang lingkungan, sebagian melihatnya bahwa itu memang bagus setelah jadi ya, kemudian mengubah energi surya menjadi energi listrik. Tetapi kritik yang sering disampaikan adalah di dalam produksinya, di mana untuk menghasilkan solar cell itu banyak sekali energi dan juga tentunya emisi ya. Nah, dengan penelitian ini saya kira ini bisa menjawab itu, karena
boleh dibilang dengan produksinya tadi itu bisa menekan ya emisi karbon dari produksi solar cell ya, karena produksi solar cell-nya itu yang dikritisi orang yang terhadap solar cell-nya. Jadi, nah, kalau bisa diproduksi solar cell dengan zero emission atau less emission ya seperti ini akan bagus sekali dalam kaitannya dengan climate change ya. Jadi, hanya ya itu tadi disampaikan oleh Prof. Paulus, mungkin efisiensinya rendah ya Prof ya. Ya, Ya, agak rendah, agak Pak. rendah. Ya, Rendah, ya. jadi tapi ini membuka pintu untuk riset lebih lanjut ya. Artinya Iya, ada challenging di situ. Nah, bagaimana nanti bisa meningkatkan. Tapi ya, yang saya suka di sini karena apa namanya lebih eco-friendly lah di dalam ya. Menghasilkan itu. Karena itu kritik besar terhadap solar cell seperti itu, bahwa memang bisa dapat listrik dari situ, tetapi untuk memproduksi solar cell-nya justru banyak sekali emisi yang dihasilkan, dan itu tidak bagus untuk perubahan iklim, ya, climate change. Nah, baik, kemudian ini kan kalau melihat dari bahan-bahan yang digunakan itu kelihatannya terbatas ya. Nah, bagaimana pemikiran Saudara Fikri kalau ini akan diangkat menjadi sebuah apa namanya untuk produksi yang lebih besar ya? Karena tidak semua daerah ada kulit markisanya dengan bahan-bahan untuk diklorofil. Ya, silakan. Baik Pak, terima kasih pertanyaannya. Jadi Pak, di sini ide yang saya tekankan itu ya Pak. Jadi di sini ide yang saya tekankan adalah pemanfaatan biomasa pertanian Pak. Jadi tidak harus fokus pada kulit markisa. Nah, kenapa saya pakai kulit markisa? Karena Sumatera Utara itu cukup terkenal dengan markisanya Pak. Sama seperti Sulawesi Selatan yang juga dikenal sebagai sentra produksi markisa. Namun, bila daerah lain punya potensi biomasa lainnya, seperti mungkin di Pulau Jawa karena daerah persawahannya sangat banyak dan menghasilkan sekam padi, maka bisa diganti dengan karbon aktif dari sekam padi, Pak. Kita juga bisa pakai kayak karbon aktif dari batok kelapa, atau untuk daerah Provinsi Riau yang kaya akan perkebunan sawit, kita bisa pakai karbon aktif dari pelepah kelapa sawit, Pak. Begitu. Itu untuk dari segi pemanfaatan karbon aktifnya, Pak. Untuk pemanfaatan dye-nya, kita ada baiknya menggunakan dye bersifat alami. Sejauh ini, penelitian-penelitian yang telah dilakukan berfokus pada variasi dye-nya, Pak. Ada yang menggunakan klorofil, misalnya dari ekstrak tanaman atau dari ekstrak daun. Ada yang menggunakan antosianin, Pak. Antosianin, zat yang berwarna merah, bisa didapat dari isolat bakteri atau menggunakan dari limbah kulit, seperti kulit manggis, kulit buah naga, dan sebagainya, begitu, Pak. Nah, yang satu lagi, Pak, dalam pembuatan dye sensitized solar cell ini, kita menggunakan yang banyak dilakukan peneliti itu adalah menggunakan kaca, Pak. Namanya itu kaca ITO, indium tin oxide. Nah, kaca indium tin oxide ini memang sangat direkomendasikan pada pembuatan dye sensitized solar cell, namun harganya lumayan mahal, Pak. Jadi di sini saya mencoba menggunakan kaca preparat biasa yang untuk mikroskop, Pak. Dan berhasil menghasilkan tegangan 0,14 volt, Pak. Memang dari segi efisiensi, hal ini masih rendah. Tapi kita bisa meningkatkan performanya menggunakan modifikasi-modifikasi yang telah saya tawarkan tadi, Pak. Seperti penggunaan elektrolit berbasis polimer, terus juga penggunaan klorofil dari ekstrak lain mungkin, atau menggunakan elektrolit yang menggunakan dye atau zat warna yang diberi dengan kopigmen untuk memperkuat performanya, begitu Pak. Jadi ide ini masih bisa dimanipulasi, masih bisa disesuaikan sama potensi lokal yang ada di daerah masing-masing yang ada di Indonesia, begitu Pak.
maaf tadi lagi ya ini yang terakhir. Apa yang bisa menyebabkan sistem ini tidak bekerja? Jadi yang salah satu faktornya Pak yang membuat sistemnya tidak bekerja adalah lapisan counter elektrodanya yang tidak terlekat dengan baik Pak. Nah, di sini di prototipe yang saya buat, karbon aktifnya itu saya taburkan langsung. Jadi ketika rangkaiannya dibuat, karbon aktifnya itu seperti berserakan begitu Pak. Nah, untuk mengatasinya, karbon aktifnya akan kita tambahkan dengan polyvinyl alkohol supaya dia berbentuk jadi pasta. Kalau dia berbentuk pasta, maka akan lebih kuat. Jadi dia tidak akan berhamburan, Pak. Itu salah satu penyebab kenapa dye-sensitized solar cell performanya tidak bagus, Pak. Ya, cukup. Terima kasih. Terima kasih ya. Ya, selamat ya. Ini kita semua turut bangga ya dengan inovasi adik-adik sekalian semuanya yang berusaha untuk selalu berpikir di luar kotak ya, out of the box ya, itu sesuatu yang tidak semuanya ya millennials berpikir begitu ya. Jadi ini terima kasih. Ya. Terima kasih, Saya kembalikan ke ini karena ini juga terakhir ya, juga selamat untuk himpunan mahasiswa biologi Unhas yang sudah memprakarsai kegiatan ini juga ya, sehingga bisa muncul inovasi-inovasi yang mungkin sebenarnya sudah ada juga tetapi diangkat dan punya peluang untuk dikembangkan. Terima kasih. Baik, terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Dr. Darhamsyah. Selanjutnya kami persilahkan kepada Ibu Dr. Zaraswati untuk memberikan komentarnya. Oke, baik, terima kasih. Selamat siang, Fikri. Selamat siang, Ibu. Karena saya pertanyaannya yang terakhir ya, saya ingin tahu dari Fikri, kira-kira bagaimana prospeknya ini di masa akan datang teknologi DSSC ini, ya? Jika dibandingkan dengan yang sudah ada sekarang ini yang menggunakan counter elektroda platinum misalnya, bagaimana prospeknya ke depan? Baik, terima kasih Bu. Saya akan menjawab pertanyaannya. Jadi menurut saya, gagasan yang saya tawarkan ini punya prospek yang sangat besar. Yang pertama alasannya adalah, kita tahu Indonesia sebagai negara agraris, maka akan menghasilkan biomasa pertanian dalam jumlah yang sangat besar, Bu. Seperti data biomasa yang telah saya sampaikan sebelumnya. Jadi dari segi bahan baku, kita tidak akan kekurangan, Bu. Begitu. Nah, yang kedua, dibandingkan dengan logam platina, pembuatan karbon aktif ini lebih mudah dilakukan. Dan juga dari pengujian yang telah saya lakukan, karbon aktif yang dibuat dari biomasa itu masih memenuhi persyaratan dalam pembuatan dye-sensitized solar cell, Bu. Dibuktikan dari ukuran pori karbon aktif kulit markisa yang telah saya buat itu tergolong mesopori, jadi memenuhi persyaratan pada pembuatan counter elektroda, Bu. Yang ketiga, sebenarnya sejauh ini sudah banyak teknologi sel surya yang dikembangkan. Sejauh ini sudah ada 4 generasi, dan dye-sensitized solar cell itu masuk ke dalam generasi ketiga. Memang dari segi efisiensi, Bu, dye-sensitized solar cell itu efisiensinya sedikit lebih rendah daripada sel surya berbasis silikon. Hanya saja, pada sel surya berbasis silikon, itu terkendala pada proses produksinya yang kompleks, dan juga menyebabkan biaya produksinya yang mahal. Sementara, pada dye-sensitized solar cell, sel surya ini tergolong sel surya yang ramah lingkungan. Mengenai efisiensinya yang rendah, itu bisa dimanipulasi dengan menggunakan modifikasi seperti yang saya tawarkan, Bu. Misalnya penggunaan elektrolit berbasis polimer, polyethylene glycol, terus penggunaan dye alami. Beberapa negara telah memproduksi DSSC, Bu, misalnya negara di Jerman, namun masih menggunakan dye ruthenium kompleks. Ruthenium kompleks itu dye yang bersifat beracun. Jadi dapat kita ganti dengan menggunakan dye alami. Dan kita tahu ada banyak sumber dye alami yang ada di Indonesia. Kita bisa menggunakan ekstrak dari dedaunan atau menggunakan ekstrak dari rumput-rumput ilalang, begitu, Bu. Kita juga bisa mengembangkan semacam ladang untuk mikroba agar kita bisa mengekstrak zat warnanya, gitu, Bu. Jadi untuk prospeknya ini sangat besar karena didukung dari berbagai sumber daya alam yang ada di Indonesia. Demikian, Bu. Oke, tadi disinggung tentang dye ya.
yang dari tanaman. Yang Ibu ingin tanyakan ya, bagaimana kita bisa memastikan bahwa dai yang merupakan ekstrak dari tanaman itu benar adalah klorofil misalnya? Baik, Bu. Jadi mengenai zat warna atau dai dalam suatu tanaman, itu secara indrawi bisa kita lihat dari warna, Bu. Kalau untuk klorofil dia berwarna hijau, untuk antosianin dia berwarna merah sampai ungu, untuk karoten dia berwarna kuning sampai orange, Bu. Namun apabila kita ingin memastikan lebih jauh lagi, kita bisa menggunakan analisis spektrofotometer UV vis, Bu. Jadi kita siapkan ekstrak dari dai zat warna, misalnya kan ekstrak dari daun jeruk, lalu kita analisis menggunakan spektrofotometer UV vis, maka alat ini bisa mendeteksi, menganalisis apa-apa saja komponen dai yang ada di dalam ekstrak tersebut, Bu. Misalnya untuk dai dari ekstrak kulit daun jeruk, mungkin akan lebih dominan dai klorofil karena warnanya dominan hijau. Tapi bisa saja di dalamnya ada komponen-komponen lain seperti antosianin dalam jumlah yang lebih sedikit begitu, Bu. Jadi kita bisa memastikannya dengan dua cara, dengan cara indrawi dan analisis. Seperti tadi tanggapannya ya, jadi bahwa di dalam satu misalnya ekstrak yang tanaman yang kita ambil, bisa saja satu warna yang dihasilkan itu kan misalnya ada antosianin di dalamnya, ada klorofil di dalamnya. Mana yang lebih baik kalau kita menggunakan itu, kalau dia tunggal atau dia berupa campuran di dalamnya? Akan lebih baik, Bu, kita menggunakan dai yang bersifat campuran dan tentunya dengan komposisi yang tertentu. Jadi kita melakukan penelitian pendahuluan terlebih dulu, Bu. Kita juga bisa menggunakan dai tunggal, Bu, misalnya menggunakan dai antosianin saja begitu. Nah, efisiensinya bisa kita tingkatkan dengan menggunakan dai antosianin yang ditambah dengan senyawa kopigmen, Bu. Contohnya itu seperti asam maleat atau asam galat. Nah, senyawa kopigmen ini akan membuat performa dari dai atau zat warna itu semakin meningkat, begitu, Bu. Jadi disarankan kita menggunakan dai campuran. Oke, baik kalau begitu. Terima kasih banyak ya Fikri, penjelasannya sangat menarik sekali penelitiannya. Oke, good luck. Terima kasih, Bu. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Dr. Zaraswati dan kepada finalis kita. Telah selesai sesi tanya jawab untuk finalis terakhir kita. Alhamdulillahirrabbilalamin, berakhirlah kegiatan kita pada hari ini. Kami selaku panitia kompetisi penulisan esai ilmiah nasional Virulen 2020 mengucapkan terima kasih banyak kepada para finalis, dewan juri, serta pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan ini. Untuk plakat dewan juri akan segera panitia kirimkan, dan untuk pengumuman pemenang akan diumumkan melalui akun Instagram Hindio Unhas. Sebelum saya tutup kegiatan ini, saya harap semua peserta Zoom meeting menyalakan kameranya agar kita dapat melakukan foto virtual bersama. Baik, dalam hitungan ketiga, dipersilakan untuk senyum. 1, 2, 3. Cheers. Baik, saya tutup kegiatan kompetisi penulisan esai ilmiah nasional Virulen 2020. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Terima kasih banyak, Bu, Pak, Ya. atas kesempatannya. Banyak, Pak. Ya. Makasih, Bu. Makasih, Prof. Makasih. Ya, makasih banyak Pak Arman. Ya. Walaupun secara virtual ya, Pak. Baik, Prof. Ya. 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 Bagus ini, Prof. Ya, ini adik-adik kita ini semua hebat-hebat ya. Ya, betul. Ide-idenya itu yang perlu kita Iya, betul. apresiasi. Iya, izin live ya. Ya, terima kasih banyak, Pak. Ya. Ya, Oke. terima kasih Bu Saraswati ya. Terima kasih banyak juga para peserta finalis serta hadirin dan tamu undangan lainnya.